Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Melanjutkan pada pertemuan minggu lalu, kita sampai ke perbedaan otot lurik, polos, dan jantung. Kita review sedikit ya, perbedaannya yaitu pada bentuk, inti selnya, letaknya, kemudian reaksi kerjanya, dan sifat kerjanya. Otot lurik bentuknya bulat panjang atau silindris, otot polos gelendong, otot jantung silindris bercabang. Intinya, inti selnya otot lurik banyak di tepi, otot polos satu di tengah, otot jantung lebih dari satu di tengah. Letaknya otot lurik melekat pada tulang atau rangka, otot polos pada organ-organ dalam misalnya dinding lambung, usus halus, dan rahim, kantong empedu, pembuluh darah. Otot jantung berada pada jantung. Reaksinya otot lurik cepat karena dia bekerja secara sadar atau diperintah oleh otak langsung ya. Otot polos itu bekerjanya lambat karena bekerjanya tidak sadar atau involunter ya. Kalau otot lurik itu volunter atau sadar. Otot jantung bekerjanya lambat karena sifat kerjanya juga tak sadar atau involunter. Selanjutnya kita bahas kerja otot, ada sifatnya antagonis atau berlawanan. Jadi kerjanya contohnya antara otot bisep dan trisep. Otot bisep itu di atas ini, lengan atas kita, kemudian ini di bawah otot trisep. Ini ada tendon dan ada tulang pengumpil. Saat kita meluruskan tangan, maka otot bisep ini akan relaksasi atau mengendur, memanjang, dan otot trisep kita akan kontraksi atau menebal atau memendek. Sedangkan pada saat kita mengangkat beban atau membengkokkan lengan bawah kita, maka otot bisep yang bekerja atau berkontraksi dan otot trisep akan relaksasi. Contoh lain antagonis pada tubuh kita adalah fleksi, membengkokkan kaki, ekstensi meluruskan, abduksi menjauhi badan, dan abduksi mendekatkan badan. Elevasi adalah gerakan ke atas, ya, misalnya ini depresi gerakan ke bawah, menunduk ya. Gerakan antagonis contoh lain misalnya supinasi saat kita menengadahkan telapak tangan dan pronasi saat kita menelungkupkan telapak tangan. Kerja otot berdasarkan tujuannya yang kedua yaitu selain antagonis ada sinergi, misalnya pronator teres dan pronator quadratus pada saat kita menelungkupkan telapak tangan dan menegakkan telapak tangan. Saat pronator teres dan quadratus berputar, keduanya berkontraksi, maka akan menelungkup. Saat relaksasi akan menengadah. Gangguan pada sistem gerak, contohnya skoliosis, yaitu membengkok tulang belakang kita ke samping kanan atau kiri akibat dari kebiasaan duduk yang salah. Ada kifosis, masih sama ini kebiasaan duduk yang salah, tulang punggung membengkok ke belakang atau bungkuk ya ini. Kemudian ada lordosis, ya bagian pinggang membengkok ke arah depan atau begek nek basa Jawanya kan, karena kebiasaan yang salah. Kaki X dan kaki O biasanya akan normal kembali saat dewasa, biasanya karena genetik, kekurangan vitamin D dan infeksi bakteri. Patah tulang ada dua macam, patah tulang terbuka atau fraktura terbuka ketika ujung tulang yang patah keluar menembus kulit, terbuka ini menembus kulit, dan yang tertutup ujung tulang yang patah tidak menembus kulit, jadi masih berada di dalam kulit, itu fraktura tertutup. Kelainan tulang karena fisiologis atau penyakit, misalnya riketsia pada anak-anak, tulang rapuh karena kekurangan vitamin D sehingga pertumbuhannya terganggu. Osteoporosis ini berkurangnya massa tulang pada saat dewasa sehingga terancam mudah patah. Layu semu, rusaknya cakra epifis akibat infeksi sifilis sejak kandungan. Nekrosis, matinya sel-sel tulang karena periostom yang mensuplai makanan. Gangguan persendian, contohnya artritis eksudatif, peradangan pada selaput sendi sehingga nyeri ketika digerakkan.
Artristika, nyeri pada tulang ketika digerakkan karena kekurangan cairan pelumas sendi atau sinovial. Dislokasi adalah sendi bergeser karena ligamen robek atau tertarik. Kemudian ada terkilir atau kesleo karena cedera pada ligamen. Ankiliosis, persendian tidak dapat digerakkan sama sekali. Kemudian selain tadi ada tulang, sendi, kemudian gangguan pada otot. Itu contohnya atrofi, otot mengecil sehingga tidak dapat berkontraksi. Hipertrofi, kebalikan dari atrofi, berkembangnya otot yang membesar karena sering latihan. Yang fisik ya ini ya, seperti binaragawan itu. Hernia abdominal, sobeknya dinding perut sehingga usus masuk ke dalam sobekan tersebut. Tetanus, ini otot rangka terus-menerus berkontraksi sehingga otot kejang akibat infeksi bakteri Clostridium tetani. Usaha untuk menjaga kesehatan sistem gerak, contoh yang pertama berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari untuk membantu pembentukan vitamin D. Ini terutama kalau masih pandemi ini kita sering ya untuk berjemur, olahraga untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kita. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Meningkatkan konsumsi makanan mengandung vitamin D, menghindari kebiasaan duduk yang salah. Misalnya harus posisinya tegak ya, tidak boleh membungkuk, bengkok ya, sehingga akan bisa jadi lordosis, kifosis, skoliosis. Kemudian olahraga secara teratur. Demikian tadi materi yang dapat Bu Guru sampaikan. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung, insya Allah kamu tetap semangat belajar, membaca buku, dan jika ada kesulitan bisa kita diskusi di Google Classroom maupun di WA Group kelas. Terima kasih. Demikian tadi materi tentang sistem gerak pada manusia kita sudah selesai. Minggu depan kita akan lanjutkan ke sistem gerak benda ya. Jadi kamu pelajari, nanti kita bahas di minggu depan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.